在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbong sebelum seutas benang Douqi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douqi ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan mengambil barang-barang secara acak dari cincin penyimpanannya. Selain itu, perawatan sepanjang hari memungkinkannya untuk turun dari gerbong dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan, dia tidak perlu lagi berbaring di gerbong seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta, sedikit rasa sakit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia saat ini berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak sekuat saat dia muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi. Selain menjadi seorang praktisi Dou, kekuatan spiritualnya tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Douzong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan elit Douzong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di dalam hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai gerbong. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada magical beast seperti banteng hitam gelap dengan dua tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas punggung kuda. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar, yang terlihat kokoh. Di belakang mereka adalah senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip-kedip di bawah matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Haha, Cheng Niu, kamu benar-benar telah kehilangan diriku yang dulu kali ini. Banyak tatapan dari kedua sisi gerbong tertuju saat Xiao Yan membuka tirai. Mereka langsung terkejut, tawa riang dan liar juga keluar dari mulut seorang pria besar tidak jauh dari situ. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh, lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka, pedang besar berkepala hantu, yang berisi sedikit rasa dingin, di punggungnya memiliki kemerahan cerah yang melekat padanya. Sialan, aku pernah melihat hantu. Anak kecil ini bisa bertahan hidup meski menderita luka serius. Dia sungguh beruntung. Seorang lelaki bertampang kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah tawa dari lelaki besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Aku yang dulu tidak peduli dengan sedikit uang ini, namun, meski memenangkan sejumlah kecil uang ini, itu masih belum cukup bagi Anda untuk memiliki lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli tentang diriku yang dulu?" Pria besar itu mengomel. Setelah itu, dia mengendarai kudanya ke depan dan datang ke depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, aku dipanggil Gu itu, kepala hantu." Orang memanggilku hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih. Haha. Terima kasih banyak kakak, Gu itu, saya Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Kebanyakan orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Dia tidak melakukan banyak kontak dengan seseorang pada level rendah seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wutang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang ini di depannya, tampil kasar, dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya ada di kelas Dowling sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dadoshi. Gu itu di depannya ini hanya berada di sekitar bintang Dowling.
Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, teman kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa bertahan. Anda harus berlatih lebih banyak di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan di Central Plains, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil kakak Guituo tampaknya telah menyebabkan dia menjadi sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menghukum. Nada suaranya digunakan saat menegur seseorang dari generasi muda, ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringai. Guitu, kamu harus berhenti mengomel sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong. Suara kuku kuda dipancarkan dari depan tidak lama setelah suara Guitu terdengar, segera, suara teguran Han Chong terdengar. Hihi, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah? Guitu tertawa terbahak-bahak dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini, tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum saat berkata, "Bagus, adik kecil Xiao Yan, meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari." Xiao Yan tersenyum, dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum saat berkata, "Saya memiliki kehidupan yang kuat." Han Chong adalah orang yang sederhana dan jujur, dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, "Akan segera gelap." Xiao Jie, wanita muda, berkata untuk bersiap mendirikan kemah. Guitu, Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Liang Ya, Anda akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kamu akan memimpin beberapa orang. Jelas, Han Chong memiliki posisi yang cukup tinggi dalam konvoi ini. Banyak perintah dikeluarkan dari mulutnya tanpa ada yang menyuarakan keberatan. Semua dari mereka mengucapkan, "Ya Tuan," dengan cara yang aneh sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, "Bisakah kamu berjalan?" Xiao Yan mengangguk, dia melompat turun dari gerbong, meski langkahnya sedikit terhuyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong tertawa getir sambil berkata, "Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sekuel yang tersisa, kemungkinan pelatihan Anda di masa depan akan menjadi masalah." Xiao Yan tersenyum dan mengisyaratkan agar Han Chong tidak khawatir saat mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Han Chong berhenti mengatakan apa-apa lagi setelah melihat Xiao Yan begitu berpikiran terbuka. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik, bersiap untuk mengumpulkan orang untuk mendirikan kemah. Konvoi ini cukup efisien, dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak tenda berwarna putih muncul di bukit kecil, ada juga pagar yang mengelilingi tenda, dan bubuk obat yang mencabut serangga beracun berserakan di luar pagar. Xiao Yan tidak banyak bekerja karena kondisi tubuhnya yang lelah, dia secara acak berjalan ke suatu tempat di kam sebelum duduk, tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Menurut apa yang telah disebutkan Han Chong, konvoi ini seharusnya milik penjaga klan dari klan Han kota Tianbei, barang di gerbong haruslah barang yang mereka kawal. Kekuatan konvoi ini sebagian besar berada di kelas Dowling, dengan beberapa dari mereka berada di puncak kelas Dowling, mereka mirip dengan Han Chong. Tentu saja, pemilik aura terkuat secara alami tidak akan dilewatkan oleh Xiao Yan. Saat memikirkan ini, tatapan Xiao Yan tanpa sadar terlempar ke gerbong di antara banyak gerbong. Gerbong itu jelas jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang lain, bahkan ada aroma hening samar yang ditransmisikan darinya, itu jelas ditempati oleh seorang wanita. Hal yang menyebabkan Xiao Yan memperhatikannya adalah ada aura yang mencapai bintang Douwang di dalam gerbong bintang 3, orang ini adalah orang terkuat di dalam konvoi. Bergerak, sementara Xiao Yan fokus padanya, kereta yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kaki ramping yang panjang muncul di mata Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan tatapannya perlahan terangkat, kejutan jelas melintas di matanya, tidak disangka bahwa pemilik aura bintang 3 Douwang sebenarnya adalah orang yang sangat muda dan cantik. Wanita itu memiliki alis seperti pohon willow, kulitnya seperti salju, dan dia diberkati dengan sosok yang tinggi, dia mengenakan pakaian ungu. Di bawah penutup pakaian ungu adalah tubuh yang sangat besar dengan lekuk tubuh yang proporsional,
satu-satunya aspek yang kurang adalah wajahnya menunjukkan rasa dingin, matanya yang cantik memiliki perasaan yang tegas. Namun demikian, Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa wajah wanita ini tampak sedikit akrab, namun, dia juga sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Berbagai tatapan sekitarnya berkumpul pada wanita ini saat dia muncul, ada panas biasa dalam tatapan ini, namun, kebanyakan dari mereka bersikap hormat. Mata indah wanita ini perlahan menyapu perkemahan saat dia turun dari kereta. Siapapun yang dilihat olehnya segera bertindak seolah-olah mereka sedang bekerja, ini menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan menghentikan dirinya sendiri dari tertawa saat dia melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa adegan itu lucu, tatapan wanita itu tiba-tiba berhenti padanya, alisnya sedikit vertikal saat dia berjalan perlahan. Sesaat kemudian, kaki rampingnya yang panjang muncul di depan Xiao Yan. Suaranya yang agak sedingin es terdengar, "Kamu adalah orang yang diselamatkan Han Chong selama perjalanan, kan?" Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia ingin berdiri karena kesopanan, tetapi kelelahan di dalam tubuhnya menyebabkan dia tertawa getir, tubuhnya bergetar sedikit sebelum akhirnya dia duduk kembali. Alis wanita itu dirajut semakin erat ketika dia melihat Xiao Yan dalam kondisi lemah, dia berbicara dengan suara samar, "Ada aturan dalam konvoi klan Hanku. Konvoi tidak mendukung orang-orang menganggur yang tidak melakukan apapun, karena Anda terluka, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, namun, saya harap Anda tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa bahkan jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk memasang pagar, apakah kamu mengerti?" Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan wanita yang begitu keras dan serius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan dia tidak bisa tertawa atau menangis, sejak kapan dia benar-benar menjadi orang yang menganggur. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya meski memikirkan ini di dalam hatinya. Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu padanya dan berkata, "Saya dipanggil Han Sue, dan saat ini saya adalah orang yang mengatur konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah apapun di masa mendatang. Jika Anda tampil bagus kali ini, saya mungkin bisa mengizinkan Anda untuk bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei, meskipun itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekayaan besar, setidaknya itu akan memungkinkan Anda untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuh kecil dan akan berdampak pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang, kamu harus hati-hati, bersembunyi di gerbong dan jangan keluar." Setelah mengatakan ini, Han Sue berjalan melewati Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giok yang Han Sue lempar, meskipun wanita ini keras dan tampak agak dingin dan acuh tak acuh, dia sepertinya orang yang baik, tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun ada apa dengan benang perasaan familiar itu? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengenalnya. Malam secara bertahap menutupi seluruh gurun, bulan tergantung seperti lempengan perak yang tinggi di langit yang jauh, menyebarkan cahaya bulan yang samar-samar di atas tanah. Hanya ada sedikit orang di gurun yang sunyi itu, namun, secara mengejutkan ada beberapa suara api dan suara manusia yang hangat muncul di atas bukit, suara itu menyebar dan secara signifikan mengurangi ketenangan di sekitar. Cukup banyak tumpukan api besar yang mengeluarkan percikan api yang terbang ke arah langit dari dalam kam di puncak bukit, cahaya dari nyala api menerangi seluruh perkemahan sampai cukup terang, banyak orang mengelilingi tumpukan api, tangan mereka memegang beberapa toples anggur saat mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, botol-botol itu bertabrakan, mengeluarkan suara ping di tengah tawa. Xiao Yan duduk di samping tumpukan api, dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang besar di sekelilingnya, yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. "Kakak Xiao Yan, ini, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuh Anda." Gurun itu dingin, tawa tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan mengutak-atik nyala api. Segera, sebotol anggur terbang ke arahnya, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan akurat meraihnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Han Chong, yang memiliki bau alkohol di sekujur tubuhnya. Dia kemudian tersenyum dengan anggukan,
terima kasih kakak laki-laki Han Chong. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat botol anggur dan meneguk 2 suap, panas membara naik dari perutnya, menyebabkan kemerahan di wajahnya. Haha, anak kecil Xiao Yan, lumayan, kamu masih memiliki semangat seorang pria. Beberapa penjaga klan Han di sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah minum setengah kantong anggur yang kuat dalam satu kesempatan. Xiao Yan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba dibuka, sosok yang tampak sangat memikat di bawah sinar bulan segera muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Han Sue. Pada saat ini, Han Sue tampaknya baru saja mandi. Oleh karena itu, rambut hitamnya yang halus membawa sedikit kelembapan saat melayang ke bawah. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pesona tambahan seorang wanita. Hal ini menyebabkan cukup banyak penjaga klan Han yang lebih muda memiliki detak jantung lebih cepat saat melihatnya. Han Sue keluar dari tendanya, tatapannya secara acak melihat sekeliling sekali. Setelah itu, dia duduk di samping api tidak jauh dari kelompok Xiao Yan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari rak api sebelum perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Keanggunan dari mengunyah yang lambat tampaknya tidak sesuai dengan suasana mengunyah yang kasar di sekitarnya. Namun, harus dikatakan bahwa Han Sue saat ini sangat cantik dan mengharukan. Suara Han Chong dan yang lainnya tanpa disadari ditekan setelah Han Sue keluar, lelucon kotor mereka juga buru-buru ditelan ke perut mereka. Xiao Yan menoleh dan menatap Han Sue yang tampaknya memiliki kelembutan milik seorang wanita di bawah lampu api yang bercampur dengan dinginnya yang keras dari siang hari. Hihi, kenapa? Apakah Anda pernah terpesona oleh Xiao Jie, nona muda? Han Chong di samping tiba-tiba bergegas ke depan sementara Xiao Yan fokus pada Han Sue dan dengan lembut menggoda, senyuman hangat di wajahnya menyebabkan pria kuat ini tampak agak tidak penting saat ini. Tentu saja, semuanya laki-laki. Karenanya, tidak perlu menyembunyikan kata-kata ini. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, dia langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu, siapa yang lebih muda dari 30 di unit penjaga ini yang bisa lolos dari pesona Xiao Jie. Namun, mereka semua mengerti bahwa mereka hanya dapat memikirkan hal-hal seperti itu di dalam hati mereka. Xiao Jie sudah menjadi doang elit di usia yang sangat muda. Bakat besarnya hanya dilampaui oleh nona muda yang lebih tua di seluruh klan Han. Dengan status dan posisi kita sebagai penjaga, ini sedikit berbeda dengan mencoba mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui kita. Han Chong menepuk dada Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan mengangguk sedikit, meskipun dia tidak menyadari seberapa kuat klan Han. Sebagai wanita muda dari klan Han, status Han Sue secara alami lebih tinggi dari para penjaga ini. Oleh karena itu, para pemuda di klan yang memendam naksir padanya kemungkinan besar akan berakhir dengan mimpi yang putus asa. Namun, Xiao Jie, nona muda, memang orang yang cukup baik. Meskipun dia biasanya sangat keras, dia memperlakukan kami sebagai penjaga dengan cukup baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam sebuah misi, dia akan meminta klan untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada kerabat penjaga itu. Perlu diketahui bahwa begitu seseorang kehilangan kegunaannya di tempat lain, pihak lain akan meninggalkan Anda. Seseorang harus menganggap dirinya beruntung jika pihak lain tidak diam-diam membunuhmu karena mereka takut kamu akan membocorkan rahasia. Han Chong mendecakkan mulutnya dan berkata. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka wanita yang tampak dingin ini benar-benar memiliki hati yang baik. Han Sue tidak memiliki nafsu makan yang besar, oleh karena itu, dia berdiri setelah beberapa saat, matanya yang cantik menyapu tenda sebelum segera mendekati Han Chong. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, mereka yang bertugas malam ini seharusnya tidak minum alkohol, yang lain juga harus minum lebih sedikit, setiap orang harus lebih memperhatikan saat kita melewati wilayah ular iblis Siamang besok. Dia tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini, dengan langkah lembut, dia perlahan memasuki tendanya sebelum memadamkan cahaya di dalamnya. Suasana di dalam perkemahan tidak lagi senyaman sebelumnya setelah Han Sue memasuki tendanya kembali, beberapa orang merajut alis mereka sebelum mengutuk dengan lembut. Karena Xiao Yan berada cukup jauh, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan, namun, dia samar-samar bisa melihat sesuatu ular iblis, kemungkinan ular iblis apapun Siamang yang disebutkan Han Sue sebelumnya.
Sial, aku sudah lupa tentang bajingan serakah dan bejat itu. Baiklah, mari kita berhenti minum, gandakan penjaga malam ini dan pastikan tidak ada yang salah. Han Chong memegang botol anggur dan dengan kasar menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia membuang toples anggur ke samping, berdiri, dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang juga mulai membuang toples anggur setelah mendengar teriakan Han Chong. Setelah itu, mereka berpencar dan memperkuat pertahanan dan patroli perkemahan. Xiao Yan sedikit tertegun ketika dia melihat ke perkemahan, yang dengan cepat menjadi jauh lebih khusyuk. Sesaat kemudian, dia berdiri dan bertanya, "Kakak Han, apa itu ular iblis Siamang?" Han Chong tertawa getir saat mendengar ini, dia berkata, "Kita akan melewati tempat yang disebut ngarai 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang. Tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang tidak ingin terlibat dengannya karena dia, sebagai ular iblis, mampu mengendalikan semua peringkat ular beracun, 4 dan di bawahnya di ngarai 10.000 ular, karenanya, dia telah menempati tempat itu selama bertahun-tahun, seseorang harus membayar tol yang mahal jika ingin berhasil melewatinya, siapapun yang menolak akan mengalami kesulitan meninggalkan 10.000 jurang ular hidup-hidup. Seekor ular iblis kelas Do Huang. Ia benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah dan menjadi bandit. Wajah Xiao Yan agak aneh saat dia berbicara. Binatang ajaib peringkat 6 sebagian besar memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, apalagi, Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis, makanya, ia bisa lepas dari bentuk ularnya, kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat 6 Magical Beast, kata Han Chong. Pil transformasi setan. Pil obat ini benar-benar dapat memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya. Saya ingat bahwa hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu dan itu adalah pil obat tingkat 7, Xiao Yan berbicara dengan cara tertegun. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6. Efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh, namun, itu hanya memungkinkan transformasi parsial dan efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat semacam itu paling dicari di beberapa klan Magical Beast, Han Chong menjelaskan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini, dia tidak mengerti kekhawatiran Han Sue dan orang lain, bagaimanapun, yang terkuat dalam konvoi mereka ini adalah Han Sue, dan dia hanya memiliki kekuatan seorang Do Wang, dia tidak diragukan lagi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Siamang Mang. Mudah-mudahan orang ini tidak akan meminta uang dalam jumlah besar besok. Saudara Xiao Yan, kamu harus pergi dan istirahat dulu, saya masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kita dan membuat persiapan yang tepat. Han Chong menghela napas, segera, dia menepuk bahu Xiao Yan, berbalik, dan berjalan menuju tenda. Xiao Yan melihat ke perkemahan, yang menjadi jauh lebih tenang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia berbalik dan kembali ke tendanya sendiri. Namun, Xiao Yan tidak langsung tidur setelah kembali ke tenda. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol cairan obat, yang dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menerapkannya ke seluruh tubuhnya. Perasaan sedingin es semacam itu menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Selain itu, Xiao Yan bisa merasakan benang energi hangat mengikuti kulitnya dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa hari lagi, luka yang saya terima secara bertahap akan membaik. Pada saat itu, tubuh saya akan dapat menampung masuknya beberapa doki. Xiao Yan merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan ekspresinya juga rileks. Dia meletakkan kembali pakaian linen di tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila dan memasuki kondisi latihan, dengan hati-hati menyerap energi alam untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, Xiao Yan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan sakit yang melemah di dalam tubuhnya, dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin itu karena dia sering terluka, tetapi tingkat kesembuhannya dalam menghadapi luka seperti itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Setelah bangun dan mengatur pakaiannya, Xiao Yan keluar dari tenda. Dia tersenyum pada kelompok Han Chong, yang sedang bergegas untuk mengemasi kemah, sebelum melangkah maju dan membantu. Kelompok Han Chong, yang menyadari karakter Han Sue, tidak menolak bantuan Xiao Yan.
Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas yang lebih sederhana kepada Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan tenda di tangannya ke dalam kereta dan baru saja berbalik saat aroma yang tenang melewatinya. Sosok itu segera berhenti dan sepasang mata cantik menyapu. Suara lemah juga terdengar, "Kamu akan terus berada di gerbong hari ini. Jangan keluar." Dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk berbicara, dia kembali ke gerbongnya sendiri. Setelah itu, teriakan dingin yang bergerak keluar dari dalamnya. Mulai konvoi. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat dia melihat ke arah konvoi, yang berjalan maju dengan suara berderit, "Orang ini benar-benar tidak buruk, saya hanya akan menunggu dan melihat, jika terjadi kecelakaan, saya akan diam-diam mengulurkan tangan."